Kita lanjut ke Sobat Kristanto. Pak, saya mau tanya, saya baru ambil unit dan sudah masuk angsuran ketiga. Saya mengalami laka dan mobil bagian depan hancur. Saya langsung mengajukan ke pihak asuransi dan dari pihak asuransi ditolak dengan alasan kerusakan belum mencapai 75%. Sedangkan saya tidak ada biaya kurang lebih 20 juta untuk biaya perbaikan. Saya ada rencana untuk mengembalikan unit ke pihak leasing. Kira-kira bermasalah atau tidak? Mohon dijawab, terima kasih. Oke, berarti untuk sobat ini dia asuransi kendaraannya TLO, tidak all risk. Tidak all risk ya? Ya, padahal dari mobil atau unit baru itu ada beberapa asuransi. Yang pertama all risk, artinya segala kerusakan itu ditanggung. Yang kedua adalah campuran all risk 1 tahun dan TLO sisanya. Kalau misalkan tenornya 5 tahun berarti 4 tahunnya TLO. 1 tahun pertamanya itu all risk, biasanya seperti itu. Yang terakhir full TLO. Nah, bedanya di mana? Pastinya angsurannya lebih murah, Bung. Kalau all risk itu angsuran pasti lebih mahal karena asuransi benar-benar menjamin kerusakan sekecil apapun dari awal kontrak sampai dengan akhir kontrak. Tapi kalau misalkan TLO seperti yang sobat ini bilang tadi, itu memang kerusakan yang dijamin oleh asuransi itu harus lebih dari 75%. Jadi kalau misalkan mau diserahkan ya itu bisa-bisa aja. Cuman seperti yang penanya yang pertama tuh, ketika penyerahan unit dipastikan minta surat keterangan lunas. Atau biasanya surat keterangan mengembalikan unit. Itu bisa aja, Pak. Oke, kemudian ada juga yang bertanya gini ya, Bung Anwar. Ketika seseorang sudah nyerah nih bayar cicilan kredit mobil atau motor misalkan, terus dia kembalikan secara sukarela, apakah urusan itu akan selesai dengan diserahkan unit? Itu satu. Atau masih ada buntutnya? Yang kedua, apakah dia akan memperoleh uang yang sudah dimasukkan, apakah uang yang cicilan atau DP? Ini untuk memastikan aja sih dari orang yang sudah bekerja di leasing. Saya sempat menjawab, itu tidak bisa kembali uang yang sudah kita masuk. Nah, sekarang dari orang yang sudah bekerja di leasing, gimana? Silahkan, Bang. Ya, betul. Memang uang yang telah dimasukkan ke pembayaran itu tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa ya. Cuman kalau kita mau mengikuti alurnya, itu ada yang namanya lelang. Jadi kalau misalkan ada kelebihan lelang, itu bisa diambil oleh si customer. Cuman kan kita lihat dulu nih penyerahannya pada angsuran keberapa. Biasanya kalau masih awal-awal, kemudian kita tidak sanggup nih baru tahun pertama, itu kemungkinan hasil lelang 0, bahkan mungkin minus. Karena yang namanya lelang kan tidak sesuai harga unit OTR ya. Kecuali 2 bulan lagi mau lunas atau 3 bulan lagi mau lunas, kita kan tidak tahu kondisi seseorang, apakah dia masih sanggup membayar atau tidak. Nah, itu diserahkan. Nah, kita berhak menanyakan, Pak, dari hasil lelangnya ada nggak sisanya? Itu tanyakan aja ke leasing. Gitu. Sebenarnya leasing terbuka untuk hal itu. Cuman karena pengetahuan masyarakat yang kurang, nah ini pengetahuan baru juga, itu bisa ditanyakan kalau misalkan angsuran kita memang sebentar lagi hampir lunas gitu, kalau mau penyerahan unit. Itu ada lelang, dan sisa lelangnya apakah ada, itu bisa diambil sama customer. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, menyambung dari pertanyaan yang tadi. Ketika seseorang udah menyerahkan unit, itu kan bisa saja dilelang ya sama leasing. Betul. Nah, ketika misalkan hasil lelangnya ternyata tidak mencukupi untuk menutup sisa angsuran, apakah leasing akan tetap menagih sisanya atau membiarkan saja? Ini juga banyak ditanyakan oleh viewers kita. Kalau itu enggak, dianggap lunas. Dianggap lunas. Sudah menyerahkan, ya. Meskipun masih ada sisa yang belum terlunasi ya. Ya, betul. Kadang minus berapa puluh juta, itu memang karena ya sudah tidak ada kemampuan dari Itu pertimbangan dari leasing begitu ya. Meskipun tidak mencukupi, tetapi tetap tidak ditagih lagi karena tadi untuk melunasi cicilannya nggak sanggup ya, apalagi mau diproses. Istilahnya kalau bahasa Sundanya ya nggak rugi-rugi teuing gitu ya. Pihak leasing itu yang penting ada yang bisa kembali mungkin.